Jungle. Audio Jungle. Lilik tampung curhatan nelayan di Kabupaten Gresik. Bratapos.com. Lilik Hidayati gelar Sosper DPRD Kap Gresik tahap 1 tahun 2023. Bertempat di Jalan Sunan Girikel, Kawisanyar Kebomas Kep, Gresik, Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023. Sosper Perdakap Gresik nomor 1 tahun 2022 dan kali ini membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang mengacu ketentuan dalam pasal 13 ayat 3 UU nomor 7 tahun 2016. Diawali sambutan H. Mustafa Kamil Ketua PAC Kebomas memberitahukan dan mengingatkan kembali kepada kader PPP bahwa harlah PPP akan dilaksanakan hari Ahad di Ponpes Mambaus Solihin. Bahasan ini terkait nelayan yang bergantung pada sumber daya ikan, apalagi kondisi lingkungan, sarana dan prasarana juga kepastian usaha, tak kalah pentingnya akses permodalan dan ilmu pengetahuan, teknologi informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. Ujar Lilik Hidayati. Pukul 9.30 WIB. Dihadiri oleh Lilik Hidayati MM, Kabak Hukum Pemda M. Rum Pramudia SH, Gus Fafa, Ketua PPP PAC Kebomas H. Mustafa Kamil, Ketua PPP PAC Gresik H. Zainul Abidin, PC Ketua AMK Angkatan Muda K. Bah. Ilyas, Sekjen AMK Dani beserta kader dan undangan. Selanjutnya anggota Dewan Fraksi PPP menambahkan, Pemda Gresik ikut serta dalam mencapai tujuan negara Indonesia khususnya tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kap Gresik salah satunya kesejahteraan nelayan. Kesejahteraan nelayan menjadi prioritas, karena nelayan dan komoditas perikanan telah bersumbangsi dalam pembangunan Kap Gresik. Maka dari itu kita harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan. Jangan sampai mereka mencari ikan melewati batas pengairan di kabupaten lain, itu juga sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa nelayan, imbuhnya. Dilanjutkan sambutan Kepala Bagian Hukum Kap Gresik MR Pramudia menerangkan, dengan kewenangan daerah di bidang ketenagakerjaan dan untuk mengoptimalkan peranan dan kedudukan tenaga kerja perlu adanya penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah yang mendukung pendayagunaan dan perlindungan hak tenaga kerja di Perda Kap Gresik nomor 7 tahun 2023. Terangnya, dengan adanya Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta Perda tentang ketenagakerjaan, kita bisa membantu mereka para nelayan serta memberikan tambahan ilmu, melindungi agar tidak terkena pelanggaran hukum. Kita juga membantu di kala musim yang ekstrim sehingga mereka tidak bisa melaut juga bantuan hukum. Semoga para nelayan di Kap Gresik bisa terlindungi dan diberdayakan. Pungkas Lilik Hidayati, HDK. Kewajiban kita ya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik bahwa di minggu-minggu ini seluruh anggota melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan. Dan saat ini yang kami pilih tema adalah Perda nomor 1 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Kalau di wilayah Kebomas ini tidak ada nelayan ya? Oh ada, di Sukorejo itu ada. Iya. Terus di mana lumpur ya, kalau lumpur memang banyak sekitar 2.000 nelayan, baik itu nelayan kecil atau nelayan besar. Kalau Sukorejo ada berapa Umi nelayan? Seluruhnya untuk data itu belum valid karena dari Campurejo ya, itu banyak wilayah-wilayah pantai utara itu banyak sekali nelayan. Makanya kami di Komisi 2 ini, terutama kemarin yang usulan-usulan lemah dan lain-lain ini khusus untuk pemberdayaan nelayan. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar ya dan sudah disahkan. Kira-kira apa Umi untuk nelayan ini? Ini kan banyak sekali ya kewenangan-kewenangan, baik itu di kabupaten atau kewenangan provinsi dan pusat. Jadi nanti bisa memahami apa yang ada di dalam ini perda ini, karena kalau di kabupaten misalkan berapa mil jaraknya nelayan itu sampai ke ini, kalau melanggar aturan maka sanksi-sanksi itu harus bisa diterima karena aturannya beda gitu ya.
Untuk masalah bantuan Umi, Bantuan insya Allah ketika ini dari pemerintah ada iklim atau cuaca itu yang kurang mendukung, maka bantuan untuk nelayan akan segera dilontarkan sesuai dengan pasal yang ada di dalam ini. Jadi bantuan berupa APBD ya, itu bisa nanti dipilah-pilah untuk ini. Kalau asuransi kan memang sudah ada, ada di situ. Dan bantuan hukum, barangkali nelayan ini mengalami satu masalah. Kalau melewati batas, kemarin banyak sekali terjadi. Ketika nelayan Gresik ini melampaui jangkauan ke sampai Pantai Madura, apa yang terjadi di sana itu sampai ini salah paham itu yang banyak sekali terjadi. Akhirnya mereka ada yang sampai dilukai dan lain-lain. Kemudian masalah hukum, akhirnya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Lah inilah jawabannya di sini. Pemerintah akan membantu proses untuk bagaimana nelayan ini tetap aman dan bisa terlindungi dengan adanya seperti itu. Ada yang sampai meninggal karena kenapa? Karena mereka juga nggak ngerti bahwa dikiranya arus itu nanti semuanya itu miliknya, padahal tidak. Ya memang ada aturan-aturan tersendiri. di silat gitu ya Umi. Di Madura banyak sekali, di Campur Rejo juga begitu. Kalau melewati batas, akhirnya kadang itu sampai bisa ke Batam, bisa dari Bawean itu bisa sampai nyambung ke luar area itu. Iya betul. Jadi ukuran di sana pola air itu yang memang untuk menjaga bagaimana ketentraman seluruh nelayan ataupun semua yang ada di wilayah kelautan. Terus sanksi apa sebagai untuk nelayan kalau melanggar batas? Melanggar batas itu nanti biasanya untuk kita itu sebagai istilahnya yang membantu ada kasus-kasus itu nanti biasanya ada tim sendiri untuk ke provinsi. Nah, selama pelanggaran itu tidak begitu berat ya, maka insya Allah tidak sampai akan terhukum dengan yang berat-berat. Karena takut ya kan. Terkait untuk solar Umi, apa Itu mereka solar, bagaimana Umi? ini pemerintah akan memberi bantuan bahwa di situ ada pom untuk solar dan subsidi. Ada surat izinnya ya? Ada. Kalau- Nanti di wilayah Lombok itu kemarin sudah dipasang ya Mbak ya, itu untuk kayak bukan Pertamini solar khusus ya, Khusus di pelabuhan untuk nelayan. Jadi masih belum ya, kemarin itu sudah, insya Allah tahun ini nanti semuanya sudah beres. Itu dicetak berapa sih Mi? Belum tahu kan, biasanya ada aturan-aturan ya. Iya. Misalkan satu nelayan itu sekian ya, sekian itu nanti ada ya keperluannya. Kalau di pertanian kan khusus pertanian pupuk sekian ya mana itu. Kalau di subsidi untuk nelayan juga ada. Berapa bisa nanti ada perpuk mungkin ya nanti itu. Kalau di Belimbing tuh kemarin tuh saya nyikap itu Belimbing untuk arah Lamongan. Belimbing Lamongan. Iya. Kemarin Itu. Jadi enggak bantuan sembako saja ya Umi ya. Itu Jadi kan untuk iklimnya kalau Iya. ada suasana cuaca buruk yang tidak bisa ekstrim. melaut ya, itu ada bantuan baik itu. Biasanya kalau bukan dari sembako ataupun bisa berupa uang ya, kalau dulu itu begitu. Kalau agak lama musim ini musim istilahnya panceklik ya, kalau cuaca buruk. terkait nelayan, apalagi Umi yang dibahas? Ini khusus untuk nelayan saja, karena apa? 2 perda ini kan ketenaga kerjaan dan ini kita ambil satu biar fokus di situ. Nanti kalau sesuatu lagi kita milihnya yang lain. Kesimpulan perdanya berapa sekarang tahun 2023? Apanya? Untuk Yang keluar sekarang perdanya. Oh, tahun ini? Iya. Tahun ini nanti kalau di komisi-komisi kan berkomisi ya, ada Iya. 4 ditambah yang punya OPD itu. OPD. Itu tahun 2023 itu masih dalam proses semua. Oh, masih dalam proses. Usulan-usulan dari kita kemarin mungkin 8 atau berapa untuk tahap awal. Harapan untuk ke depannya Mi? Harapannya Iya. seluruh perda-perda yang sudah Iya. disahkan ini bisa manfaat bagi masyarakat Gresik ya, dan Iya. memang tepat sasaran. Sasaran betul. Kalau tidak tepat sasaran maka
eman-eman kan. Iya. Jadi kita berjuang. Selamat datang Mas Pram. Ini yang punya Gresik ini. Oke, Mi. Terima kasih, Mi. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Terkait untuk sosialisasi hari ini, untuk nelayan, bagaimana Bapak, pendapat Bapak? Apa nanti? Oh, tenaga kerja nggih. Sama-sama tenaga kerja. Jadi dewan itu sama undang-undang itu memang dia itu diwajibkan untuk melakukan penyebarluasan, gitu ya. Penyebarluasan dalam arti semua peraturan yang dibuat oleh dewan dan pemerintah daerah itu memang harus mereka wajib untuk menyebarluaskan. Nah, penyebarluasan itu memang harus dari dua pihak. Secara aturan memang seperti itu. Di kesempatan ini mulai di tahun ini, sebenarnya mulai udah lama sih, udah mulai 15 atau 2015 itu Dewan memang intens sosialisasi peraturan-peraturan daerah, terutama yang inisiatifnya dari DPRD sendiri. Itu intens untuk sosialisasikan ke masyarakat, ke masyarakat. Nah, kemarin itu sempat off 2 tahun ya, karena COVID. Akhirnya Dewan pada saat sosialisasi menyebarluaskan peraturan itu sendirian, hanya sama Setwan. Nah, ya alhamdulillah hari ini mulai tahun 2023 ini penyebarluasan itu bareng sama pemerintah. Nah, di kesempatan kali ini setahu saya Bu Lili, karena pasti audiensnya bukan dari nelayan ya. Jadi kita sesuaikan audiensnya siapa. Kalau yang setahu saya yang di anggota DPR yang dari pesisir utara itu mereka yang punya tugas untuk mensosialisasikan yang ini penyelenggaraan ketenaga kerjaan. Jadi penyelenggaraan ketenaga kerjaan baru kemarin akhir November 2022 barusan diundangkan setelah proses yang cukup lama. 2021 itu ditetapkan proses fasilitasi di provinsi cukup lama, tapi alhamdulillah akhirnya kalau fasilitasi di provinsi itu filter dari pemerintah provinsi agar kualitas dari kebijakan di daerah itu lebih bagus. Kira-kira untuk yang di Gresik ini sudah berapa persen untuk BPJS tenaga kerja yang sudah mengikuti untuk tenaga kerja? Maksudnya tenaga kerja yang di Kabupaten Gresik. Jadi gini, kegiatan sosialisasi ini karena memang waktunya memang 2 hari ya, 2 hari. Secara statistik saya tidak tahu berapa jumlah statistik yang ikut BPJS dan apa saya tidak tahu. Tapi di Kabupaten Gresik itu kebijakan kita tenaga kerja tidak hanya masalah BPJS. Kalau BPJS itu malah sudah punya aturan peraturan bupati yang kemarin sudah muncul di awal 2022 itu yang mengatur tidak hanya masalah BPJS ketenagakerjaan hanya untuk pekerja sektor formal, tapi juga untuk tenaga informal, termasuk juga kewajiban pemerintah daerah
ngasih kebijakan khusus untuk perangkat desa, kepala desa, RT RW sekarang tahun 2023 semuanya di BPJS. Di BPJS Ketenagakerjaan. Berarti sudah menyebar ya. Sudah Kalau yang untuk itu jadi bentuk perlindungan sosial ya. Bentuk perlindungan sosial salah satunya dengan mengirimkan warga negara itu ke BPJS gitu ya, BPJS yang Ketenagakerjaan. Di RT RW sudah semuanya tahun ini mulai dianggarkan. Untuk harapan kedepannya Pak, harapan kedepannya kabupaten Gresik ini Pak untuk tenaga kerja. Oh ya, yang pasti kebijakan pemerintah sebenarnya intinya dari perda ini adalah bagaimana cara orang Gresik ya, orang Gresik itu supporting penuh ke industri atau pekerjaan-pekerjaan yang pabrik-pabrik yang ada di Gresik itu supportingnya dari warga Gresik sendiri. Kebijakan itu yang sudah lama ditunggu. Kita proses mulai tahun 2017 masukkan kebijakan untuk tenaga kerja lokal itu tidak masuk baru kali ini kita di oke itu dibolehin sama pemerintah. Sebenarnya hanya untuk bangkitan ekonomi masyarakat, membangkitkan istilahnya. Iya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses ya. Siap.